itu sama deskripsikan. Syukur-syukur dikasih foto masing-masing itu. Ya, sehingga di sini jangan hanya menonjolkan salaman macam-macam, tapi kan kayak diskusi kelompok, ya kan, itu kan anak-anak kunjung ke perpustakaan, ya kan, ada kegiatan apa tadi itu, literasi, gemas, itu dimunculkan. Kemudian di sana mungkin ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya apa yang dilakukan, ya, itu ditambahkan di situ, sehingga nanti datanya menjadi lebih kaya ya. Kalau yang tentang peran itu ya sudah faktor ini bukan. Tapi kekuatan di sini kalau di fokus yang pertama tadi tentang budaya belajar tadi itu ke 4 segmen ya, religiusnya, sosialnya, tekniknya, sama psikoketerampilannya. Itu kayak apa sama deskripsikan di situ. Kemudian diperkaya dengan wawancara, hasil observasi, sama dokumen kalau ada ditambahkan ya. Kalau religiusnya kan sudah banyak, itu tinggal yang gambaran aspek sosialnya itu kayak apa ya kegiatannya. Oke. Kemudian itu yang substansi ya, terkait dengan fokus masalah yang Anda pilih di sini ada 2 tadi. Nah, kemudian yang berikutnya saya kira nanti yang lebih teknis itu ke Mas Angga itu yang paham terkait dengan masalah layout dan seterusnya itu ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja untuk efisiensi waktu ya. Memang kadang-kadang peneliti itu memang karena masih pemula ya, ini mendudukkan apa yang diteliti dengan konsepnya itu memang kadang-kadang rancu ya. Kalau kita berbicara budaya itu sesungguhnya sangat makro sekali ya, sangat luas sekali. Bahkan karena kesalahan konseptual itu kemudian menjadi lazim sehingga menjadi salah kaprah. Ada orang mengatakan korupsi adalah budaya orang Indonesia. Itu kira-kira benar apa salah? Secara konseptual itu benar apa salah? Kenapa salah? Karena sesungguhnya yang dia maksud itu tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Tapi kalau ngomong tentang budaya itu sangat kompleks sekali ya. Misalnya terkait dengan adanya artefak-artefak ya. peninggalan barang ya, seperti kalau di zaman perunggu itu ada muku, zaman ketemu di Nusa Tenggara ya, dan ada peninggalan terakota misalnya seperti itu. Nah, dalam konteks budaya belajar, maka artefak belajarnya apa misalnya, berarti peninggalan yang sifatnya benda misalnya. Apakah ada semboyan untuk belajar kaligrafi yang itu isinya tentang ayat-ayat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat misalnya begitu ya. Di sana surat seperti itu kan, itu kan artefak itu kan, kaligrafi, quote-quote, poster-poster itu bagian dari budaya yang sifatnya artefak gitu kan. Kemudian ada simbol-simbol orang, simbol-simbol budaya belajarnya apa? Tahu simbol? Dilarang parkir gitu. Hah? Kok dilarang parkir kok simbol budaya belajar? Apa misalnya simbol-simbol? Dilarang berisi. Kok dilarang berisi kok? Yang terkait dengan budaya? Apa? Simbol-simbol. Kalau dilarang parkir kan simbol nggak boleh parkir. Nah di sekolah ada nggak simbol-simbol yang apa? Nggak ada. Ada nggak di sekolah yang kamu teliti simbol-simbol budaya? Kenapa tikus disimbolkan dengan orang koruptor? Ya enggak? Iya kan? Kenapa kemudian apalagi contohnya ya, kalau ilmu pengetahuan itu burung hantu, simbol perpustakaan, ya enggak? Kalau UIN Malang simbolnya ulul albab,
Ya enggak? Ini kamu tahu isinya yang di prasasti yang di depannya rektorat itu apa? Kunu ulil albab, kunu ulil absar. Kenapa Pak Imam dulu itu mendirikan tower? Tahu tower di Malang? Kenapa? Karena untuk Instagramable itu punya makna simbolik gitu, tower itu. Ketika kemudian Win Malang ini berdiri dan konon katanya ya dari hikayat yang ada itu tower Win Malang itu dibangun untuk membangun simbol apa? Simbol pemberdayaan. Jadi ketika ada anak mapala, kenapa bawa tower ini kok habisin anggaran gitu kan? Kamu naiklah ke atas, lihat dari atas sana. Kalau masih banyak orang-orang miskin di sekitar Win Malang, berarti Win Malang ini gagal memberdayakan warganya, mengangkat derajat orang-orang di sekitarnya dengan ilmu yang dia miliki. Nah, itu simbol budaya akademi. Kenapa di gedung A, B itu, gedung B terutama banyak keran air di sepanjang di belakangnya gedung-gedung itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Lah iya, ya orang udah tahu kalau keran air itu menjaga kebersihan. Apa? Nah, di salah satu buku namanya Tarbiyatul Albab itu ya, kenapa di gedung B itu banyak keran-keran air? Karena sebelum kuliah seharusnya mahasiswa itu berwudu dulu sebelum kuliah. Bagian dari apa? Tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ketika dia masuk kelas, kemudian membawa dengan hati yang suci, yang bersih, ilmu nurun, ilmu cahaya turun pada hati yang bersih. Nah, itu kan bagian dari artefak-artefak. Bisa dicontohkan seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Oh, ternyata bangunan-bangunan Win Malang ini memberikan simbol belajar tertentu. Oh, gitu kan. Nah, sama dengan kasus yang ada di madrasah yang kamu teliti. Nah, kira-kira ada nggak simbol-simbol seperti itu? Nah, itu intinya budaya. Bukan hanya sekedar meneliti nilai-nilai. Kalau nilai itu hanya sekedar bagian dari budaya. Tapi temuannya kan terlalu dominan di nilai, gitu kan? Simbol-simbol bangunan, ya kan? Kenapa bangunan-bangunan Belanda? Kenapa sekolah-sekolah yang SMP peninggalan Belanda itu temboknya tebal-tebal? Tahu? Pernah lihat bangunan-bangunan peninggalan Belanda? Kan tebal-tebal itu kan? Itu menyimbolkan apa itu? Kenapa orang-orang Belanda itu kalau bangun bangunan itu ya tebal-tebal? Itu kamu ke SMA Tugu ya, SMA Tugu di Malang gitu kan? Ada SMP 3 yang semuanya bekas bangunan Belanda itu kenapa kok temboknya itu tebal-tebal? Ya tahu secara fungsional kok, tapi dalam artian simbol itu menyimbolkan apa? Itu legacy, warisan, meninggalkan sebuah wajah imperialismenya, melanggengkan kekuasaannya, bahwa nanti biar dia itu tidak dilupakan sejarah, dibuat setebal-tebalnya, nggak gampang dihancurkan. Itu menunjukkan bahwa bangsa Belanda juga sangat superior dalam bidang pembangunan bangunan. Jadi tidak sederhana sebenarnya. Kalau jadi budaya itu lebih kompleks lagi ya, seperti tadi ya. Arsitektur yang ada di Aman itu arsitekturnya kayak apa? Menimbulkan citra apa? Itu dari simbol, dari artefak, dari pandangan hidup, way of life. Sangat kompleks sekali. Tahu way of life, pandangan hidup. Nggak pernah dengar nggak way of life? Apa? Way of life, pandangan hidup itu apa? Filosofi apa? Jadi kayak tujuan, kayak rencana kita di depan, tujuan yang kita inginkan. Tujuan. Logonya lihat ada nggak logonya? Logonya Man itu ada nggak di skripsi kamu? Logo. Ya mana logonya? Apa logo pemenang apa logo Man? Apa ini logonya?
Nah, logonya, semboyannya, tagline-nya ini kan ikhlas beramal. Apa filosofinya? Ya teliti ya, orang teliti budaya ya begitu semua ya. Norma, nilai, perilaku. Itu yang menarik pandangan hidup. Kalau pandangan hidup orang kemenang kan itu kan ikhlas beramal gitu kan. Jangan dibalik, beramal seikhlasnya, malah beda nilainya udah itu. Apa kalau menurut kamu filosofinya apa? Ikhlas beramal. Belajar dengan ikhlas lalu mengamalkannya. Nah, apa implikasinya orang kalau belajar dengan ikhlas? Pesan utamanya apa? Nah, kenapa sih kok tagline-nya ini? Apakah ini menjadi kalimat yang trigger, memicu timbulnya kebaikan-kebaikan baru, memunculkan energi-energi baru? Karena manusia itu homo simbolikum, gitu kan? Manusia itu ya makhluk yang penuh dengan simbol-simbol. Kenapa ya? Kalau begini ini kata orang Korea apa? Hah? Saranghae ya. Tapi kalau orang Indonesia ini cepet ini. Minta uang kalau begini. Nah itu diteliti, ada nggak simbol-simbol di mana itu yang diserahkan dengan bahasa-bahasa tertentu. Nah itu objek forma, objek kajiannya seperti itu kan. Muji, Pak. Muji. Nah, inilah bagian dari penelitian-penelitian budaya ya begitu. Itu yang diteliti-peliti yang terkait budaya ya budaya belajar, simbol-simbol belajarnya kayak apa, peninggalan-peninggalan budayanya kayak apa, pandangan hidup yang terkait dengan budaya seperti apa. Jangan hanya terkunci kepada nilai dan kebiasaan. Itu tradisi berarti. Itu namanya salah kamar atau kebesaran baju. Kebesaran baju itu artinya jodohnya wow, isinya cuma sedikit kayak ciki itu loh kan. Ciki itu kan besar gini ya, cuma isinya cuma segini gitu kan. Nah, ini kan menipu pembacanya. Tapi nggak apa-apa, mau sudah sejauh ini kan. Tapi minimal sampean tahu fakta di balik penelitian tadi itu bahwa memang orang-orang yang meneliti budaya itu memang ya sampai tua nggak selesai-selesai itu. Terutama para antropolog ya. Karena yang teliti itu terlalu kompleks ya budaya. Maka ada sebutan budayawan. Nah dengan budayawan. Orang yang ahli budaya itu dijuluki budayawan. Tapi mengapa kamu menganggap peran kepala sekolah tidak sebagai budayawan di madrasah itu? Kok tidak saya temukan ahli budayanya kok malah nggak ada? Jangan-jangan ya memang nggak membudaya sama sekali, hanya sekedar ada tapi tidak memberi dampak yang sangat signifikan, gitu kan, yang mempengaruhi pola pikir, yang merasuki jiwanya, yang kemudian sampai tergila-gila untuk belajar bareng, sudah sangat ideolog ya. Orang kalau sudah budayanya militan itu tidak mengenal waktu, belajarnya tidak mengenal waktu, siang sore malam 24 jam di madrasah nggak pulang-pulang gitu. Itu namanya membudaya. Apa komentar kamu? Saya ingin tahu komentar kamu. Panjang lah, 5 menit kira-kira apa? Dari saya teman saya, komentar kamu kayak apa? Apa pesan yang membuat kamu bergetar ya ketika meneliti budaya, belajar apa membuat dari tulisan kamu? Yang menginspirasi kamu itu halaman berapa lah dari sisi kamu? Halaman Yang mana? keagamaan itu Pak. Yang mana yang kamu saya sebagai seorang sarjana MPI ini membaca kalimat ini membuat hati saya bergetar gitu. Ada nggak? Orang meneliti budaya belajar itu juga harus bisa terinternalisasi. Semangat belajarnya juga nggak kalah gitu kan. Konsekuensi moral sebagai seorang peneliti. Orang yang meneliti budaya ya harus ahli budaya kan gitu ya. Minimal apa yang ingin kamu bagi kecerdasan kamu ke saya apa? Dari temuan-temuan kamu apa?
apa sesuatu yang interesting, menarik dari penelitian kamu apa? Satu saja. Temuannya apa? Bahwa apa? Pas menyerah, katok, lambaikan tangan, Sapu tangan putih. sapu tangan putih. Kalau di UKM saya 1 lawan 7 kalau ujiannya di LKP saya itu. Waktu sepuas-puasnya ya, selesai ketika mata sudah memerah mau muntah lah, itu baru selesai. Seharian itu. Ini lebih parah itu kalau ujian di UKM saya itu. Ujian apa? Skripsi. Uji nyali gitu. Ayo uji nyali jadi ada yang kritisi Al-Qurannya saja, ada yang kritisi medpennya saja, ada yang kritisi kontennya, keilmuannya saja. Jadi per paragraf itu diubah Pak. Kali konconya. Jadi uji nyali gitu. Nah. Motivasi nulis budaya belajar memang untuk kamu sendiri atau sekedar ya ini yang biar cepat selesai gitu, atau apa motivasi mulianya apa? Ya karena emang kan di sana adanya di Sumenep Madrasah Sanawiyah ini satu sama yang kedua. Terus emang yang paling banyak diminati itu NTSN satu Sumenep ini. Bukan calon suaminya, mengikuti calon suami, nggak salah ya, nggak salah. Jadi ya saya tahu juga ya itu budayanya yang saya taruh di sini. Ya asumsi bahwa dia maju karena budaya itu kan belum terbukti dari skripsimu, bahwa budaya belajar itu membangun nilai kesantunan, nilai itu iya, tapi kemudian tidak berpengaruh langsung terhadap peminatan orang Sumenep terhadap sekolah itu. Terpatahkan argumentasinya. So, statementnya apa? Statement. Nah, kan menarik kan statement dari ini kan yang kamu ini statementnya apa? Mengkanter omongan saya gimana? Kemarin kan ketemu, motonya apa jadinya motonya? Motonya Lupa lagi. ini Pak, belajar agama bukan hanya untuk menjadikan diri baik tapi juga manfaat. Nah, ya berarti kaitkan itu apa berarti? Belajar agama katanya siapa sih? Kamu ngutip? Jeffrey Al-Bukhari. Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz almarhum ya. Nanti tidak hanya aksaru amala tapi aksanu amala. Bedanya banyak-banyakan amal gitu kan. Tapi amal yang sangat berkualitas. Aksan itu kan lebih bagus, lebih bermutu. Nah sekarang dalam konteks kamu kaitkan dengan penelitian kamu bahwa ya satu fakta dari Jeffrey Al-Bukhari, satu fakta empiris dari temuan kamu, apa yang bisa kamu ambil kebijaksanaan dari penelitian kamu? Di mana nilai-nilai aksanu amala dari penelitian kamu tadi yang bisa kamu share ke saya? Sesuatu yang tidak ada, yang hanya ada di tempat Sumenep itu. Lima, 4, 3, 2. Kemarin pertanyaan saya sudah dijawab Pak, yang cover itu. Berapa jumlah huruf di cover kamu? Kemarin. Oh, jangan susah-susah Pak, Jokowi ini nggak susah-susah ya. Ya itu jadi self reminder ya, artinya orang mengkhutbahkan sesuatu dengan tulisannya, bahwa kamu ingin berkhidmat untuk membuat sebuah amalan yang tidak hanya bermanfaat secara individual, jadi juga bisa membawa kemaslahatan secara lebih luas. Itu ya mulai dibangun dari entah itu dari tulisanmu, takwa bil kolam dengan tulisan, atau takwa bil hal dengan perbuatan. Itu yang
mungkin ini sebagai titik balik kehidupan kamu memulai sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, sehingga nanti ketika pulang ke Sumeneb ya, ke Sumeneb ini kan membawa beban yang berat kan, jauh-jauh sekolah di Malang, tidak sekolah di Universitas Arya Wira Atmaja ya, Wiraraja ya. Kenapa nggak kuliah di kampus, ada kampusnya Pak, Arya Trunojoyo. ya, yang dekat aja, Surya Arya Wiraraja, kenapa nggak kuliah di sana? Kan lebih efisien dan efektif loh. Tapi harus mengembara ke Malang, kenapa? Coba kamu pikir ulang ya, kan ini terkait dengan kemanfaatan ya. Coba kamu pikir ulang. Kenapa orang tua kamu, meskipun kamu tahu bahwa kamu itu nggak bodoh, nggak pinter, nanggung gitu kan? Ya, kan lebih efisien dibelikan untuk sepeda motor uang UKT-nya gitu kan, atau beli tanah gitu. Apa yang kemudian membuat orang tuamu masih, wah ini kayaknya bisa ini gitu kan? Apa? menyekolahkan yang Ya benar. Jadi yang mengalahkan ketakutan, kecemasan itulah harapan. Dia adanya budaya belajar itu ada harapan besar bahwa kayaknya kepala madrasahnya itu ingin membangun sebuah harapan baru bahwa madrasah mungkin nggak kalah dengan sekolah yang sudah mapan duluan, sudah nggak kalah dengan SMA, memacu semua warga madrasahnya untuk lebih militan dalam menjalankan perintah-perintah agama, ya kan? Ini simbol-simbol agama kemudian diperluas penerapannya sebagai pola perilaku dan sebagainya, sehingga menjadi merasuki jiwanya, menerangi hatinya dan sebagainya. Nah, itu mungkin ini kalau itu menulis dengan semangat memperjuangkan nilai-nilai budaya Islam dalam skripsinya. Jadi skripsi kamu sebagai alat perjuangan. Wah, itu. Ya harus bisa memihak seperti itu karena kamu kan kuliah di MPI gitu kan ya. Ini glorifikasi atau kemudian semangat ijtihadnya ya melalui tulisan-tulisan yang menusuk gitu. Budaya Islam ini memiliki values yang besar, artefak yang besar dan sebagainya. Itu menjadi corong-corongnya Islam. Kalau dulu ada Hujatul Islam. Pernah dengar Hujatul Islam ya? Imam Al-Ghazali itu dikenal sebagai Hujatul Islam karena tadi menguatkan nilai Islam dalam kitab-kitabnya, sehingga kemudian orang Islam menjadi lebih filosofis, menjadi memahami Islam tidak hanya sekedar sebagai agama ritual, tapi juga sebagai panduan kehidupan. Masih ada waktu apa? Sudah. Di sini masih ke Pak Nur ya. Pak Nur ya. Nah, nanti sama Pak Nur lah ya. Dimintai ujangan-ujangan untuk calon istri seperti kamu ya. Ya, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, semoga manfaat bagi Ning Tiara, bagi kita semua, semoga tulisannya bisa menginspirasi, menjadi ladang jihad bagi kita. Amin. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.